Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Julius Erikson Sitenaya, NPM 12 11 42 01 21 0232, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Untuk memenuhi nilai tugas ilmu dasar keperawatan 1, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Ya, kita masuk dengan sistem endokrin pada manusia. Sistem endokrin adalah kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin dari kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf dan mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh. Fungsi kelenjar endokrin adalah 1. Mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang pertumbuhan jaringan. 4. Mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. 5. Mengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat, vitamin, mineral, dan air. Kita masuk di kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis pituitari merupakan kelenjar berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Secara umum, kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Kita masuk dengan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu yang terletak di bagian depan bawah leher. Kelenjar tiroid mengendalikan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Tugas kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi hormon tiroid adalah mengontrol kecepatan tubuh saat mengolah makanan dalam sistem pencernaan. Kita masuk dengan kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Fungsi kelenjar paratiroid yaitu 1. Memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit maksimum. Terdapat variasi yang luas. 2. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubular dari kalsium dan sekresi dan hotfir. 3. Mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. 4. Jika pemasukan kalsium berkurang, paratiroid menstimulasi resbosi tulang sehingga menambah kalsium darah. 5. Dapat menstimulasi transfer kalsium dan fosfat melalui membran dan mitokondria. Kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. Sumber imunologis timus mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial
imunologi dalam jaringan tubuh. Fungsi kelenjar timus adalah sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. 2. Sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan matulasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensi imunologis dalam banyak jaringan lain. 3. Mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja. Namun setelah dewasa, pertumbuhan akan berkurang. Dengan kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal kelenjar suprarenalis. Berfungsi untuk memproduksi hormon pada tubuh. Kita masuk dengan kelenjar pienalis. Kelenjar ini terdapat dalam otak di dalam ventricle, berbentuk kecil merah seperti sebuah gemara. Fungsi kelenjar pienalis belum diketahui dengan jelas. Namun kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membuat pankreas dan kelenjar kelamin, serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Masuk dengan kelenjar pankreas. Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae luminasi 1 dan 2. Fungsi utama sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad ini adalah kelenjar endokrin yang memproduksi dan mengeluarkan steroid yang mengatur pembangunan tubuh dan mengendalikan karakteristik seksual pada wanita. Gunanya adalah ovarium. Kelenjar kelamin gonad mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi. Testis pada pria. Sebagai endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma. Fungsi reproduksi pria dibagi menjadi 3. Spermatogenesis untuk membentuk sperma, pelaksanaan kerja seksual, pengaturan fungsi seksual pria oleh berbagai hormon yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, hormon, dan organ seks, metabolisme sel. Pada wanita, kelenjar kelamin menghasilkan estrogen, progesteron, dan sel telur. Ketika hamil, estrogen diproduksi oleh plasenta. Mekanisme aksi estrogen adalah mengatur ekspresi gen tertentu dan merangsang DNA, sedangkan progesteron adalah memiliki aksi terhadap organ reproduksi wanita dan kondisi fisiologi wanita. Termasuk dengan hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang dihasilkan oleh sel yang memiliki efek khusus perubahan dalam aktivitas seluler dari sel-sel lain. Sel target. Kita masuk dengan kerja hipotalamus.
Kerja hipotalamus adalah struktur otak terdiri dari inti yang berbeda dan daerah yang kurang anatomis berbeda. Yaitu sekian penjelasan saya tentang sistem endokrin. Terima kasih.